Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang gerak, yaitu kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan juga grafiknya, dan juga kita akan belajar tentang kecepatan rata-rata. Nah, jadi apa sih gerak lurus beraturan? Nah, gerak lurus itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Nah, ini penting ya, kecepatannya tetap. Nah, jadi menyesuaikan soal-soal gerak lurus beraturan mirip dengan konsep perpindahan dan jarak. Nah, kita akan banyak menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini apa sih XT? Ini adalah posisi. Nah, jadi kita akan bicara tentang posisi akhir. Kemudian kita akan berbicara tentang posisi awal, gitu ya. Nah, ini semuanya dengan satuan meter, ya, atau kilometer, boleh. Kemudian juga ketemu dengan V. Nah, ini adalah kecepatan, ya, dengan satuan meter per second. Kemudian kita juga punya waktu. Nah, ini adalah waktu dengan satuan second. Nah, karena lintasan yang lurus menyebabkan besaran perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan biasanya memiliki nilai yang sama, gitu ya. Kenapa? Contoh misalnya kalau kakak punya yang lintasan yang mutar. Nah, misalkan dia dari sini bergerak ke sini, gitu ya. Dari titik A dia mau ke titik B. Maka jarak dan perpindahannya bisa berbeda. Tapi karena gerakannya lurus, dari titik A ke titik B, ya maka jarak dan perpindahannya sama saja, gitu ya. Jadi nanti di depan kalau misalnya ada kata-kata jarak dan perpindahan biasanya mirip-mirip saja. Oke, kita akan coba contoh soal. Nah, ini Anton berada 50 meter dari pos polisi, gitu ya. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per second, menjauhi pos polisi dalam waktu 50 detik, ya. Maka kalau kita terus diketahuinya, dia ada posisi awal atau X0, yaitu 50 meter. Gitu ya. Kemudian dia punya kecepatan, punya V adalah 12 meter per second, menjauhi pos polisi dalam waktu T, ya, 50 detik. Ditanya posisi akhir Anton dan jarak yang ditempuh. Oke, yang ditanya adalah posisi akhir atau XT, gitu ya. Dan juga jaraknya berapa nih, S-nya, gitu ya. Oke, kita akan jawab nih. Oke, tadi rumusnya adalah XT sama dengan X0 ditambah V dikali T, gitu ya. XT-nya kita belum tahu. Nah, X0 itu udah 50 ditambah V-nya itu adalah 12 dikali 50, gitu ya. Sehingga XT-nya adalah 50 ditambah 600 menjadi 650. Nah, berapa sih jaraknya? Nah, untuk jarak sebenarnya tidak berbeda jauh. Nah, untuk jarak sebenarnya tidak berbeda jauh. Yang perlu kita lihat adalah seperti ini. Jadi si Anton ini dari pos polisi. Nah, ini ada pos polisi, gitu ya. Awalnya dia berjarak 50. Itu. Sekarang berjarak 650. Nah, ini diukur dari pos polisi ya, 650. Oke, berarti dari titik 50 ke titik sini dia menempuh sebesar ya 600, tinggal dikurangin ya. Sehingga sebetulnya bisa disimpulkan jarak yang ditempuh itu adalah bisa posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Artinya 650 dikurang 50, yaitu 600 meter. Nah, kita akan menggunakan konsep seperti ini di soal-soal berikutnya, gitu ya. Contoh lagi nih, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam selama 15 menit. Berapa jarak yang ditempuh? Ya. Nah, ini kita tidak dikasih tahu posisi awal. Nggak apa-apa, kita tulis aja dulu, diketahui, gitu ya. Posisi awalnya nggak dikasih tahu, anggap aja di 0, gitu ya. Kemudian dia punya V 60 km per jam. Nah, dia punya T 15 menit. Nah, ini langsung kakak ubah menjadi jam. Kenapa? Karena satuan masih sama nih. Kalau kilometer per jam, maka T-nya juga dalam jam. Maka ini 1/4 jam. Itu ya. Yang ditanya adalah jarak. Jaraknya berapa nih? Gitu ya. Oke, kita hitung sekarang. Tinggal kita jawab. Tadi rumusnya XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya kita nggak tahu nih. Posisi akhirnya kita nggak tahu. X0 itu adalah 0. Karena ada yang tahu juga ya. Kita anggap sama saja. V-nya adalah 60 dikali 1/4. Jangan 15 ya. Maka XT-nya adalah 15 km. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata XT dengan S akan sama. Karena kan X itu tadilah S itu adalah XT dikurang X0 ya.
Sehingga 15 dikurang 0. Atau sebenarnya 15 km jarak yang dia tempuh. Nah, inilah yang kakak bilang kenapa perpindahan dan jarak itu bisa sama di gerak lurus yang beraturan. Karena dia di lintasan yang lurus. Oke, jadi sampai sini cukup jelas ya. Sekarang kita akan belajar tentang grafik. Nah, kalau untuk grafik sebetulnya gampang. Hanya ada dua, grafik V dan juga grafik X atau jarak atau X gitu ya. Bisa X, bisa jarak nih. Bisa perpindahan, bisa jarak. Nanti kakak akan jelaskan apa bedanya. Nah, tapi cara membacanya sebenarnya lumayan mudah. Oke ya. Kalau V pasti dia akan bentuknya seperti ini, garis lurus saja. Atau bisa juga dia ada di bawah kalau kecepatannya ke kiri, ya. Kalau X itu pasti bisa naik turun, tapi kalau S jarak pasti dia akan naik terus. Nanti kita akan lihat, kakak punya satu contoh soal. Nah, kita akan coba aja ya. Oke, nah ini pada grafik kecepatan terhadap waktu, hitunglah lintasan yang ditempuh benda selama 10 detik. Nah, jadi kita punya yang namanya V. Jadi kalau kita terus diketahui dari grafik ini, kita punya yang namanya V nih. Yaitu V-nya sebesar 10 meter per second. Kemudian kita punya T. Di soal, sebenarnya di grafik ada 11, tapi di soal ditanyakan hanya 10 detik. Maka T-nya bisa kita masukkan 10 detik. Nah, yang dijawab adalah jaraknya dia. Hitung lintasan. Nah, ini berarti jarak. Oke, jarak atau S. Nah, karena tidak dikasih tahu, maka X0-nya kita anggap 0, gitu ya. Maka ketika menjawab, ini ditanya, tinggal XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya, oh ya kita cari tahu, gitu ya. X0-nya berapa nih? 0. Tambah V-nya 10 dikali 10. Sehingga kita dapat XT-nya adalah 100 meter. Nah, kasusnya kan sama seperti yang ini tadi ya. S-nya sama, jaraknya sama. Sehingga, nah kita bisa dapat jaraknya adalah 100 meter. Oke ya. Oke, jadi sama aja nih. Nah, kita coba lagi grafik yang berikutnya. Nah, ini disuruh hitung kecepatan benda. Yang dikasih tahu adalah grafik X gitu ya, atau grafik posisi. Nah, kita akan coba terus diketahuinya ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalau grafiknya grafik X, grafik posisi, nah kita bisa melihat, nah ini ada beberapa titik. Nah, ini ada titik 1, misalnya titik A, kemudian ada titik B, kemudian titik C. Nah, kita mesti melihat dua buah titik gitu ya. Kalau tadi di grafik yang kecepatan gampang, dia hanya lurus aja. Nah, karena miring begini kita harus lihat dua titik ya. Kita mau lihat titik apa nih? Misalnya kita mau lihat titik A dan titik B. Nah, titik A ini misalkan jadi yang awal. Nah, ini jadi yang akhir. Gitu ya. Berarti ini X0 posisi awal berapa? Kita coba baca X-nya. Nah, kita coba baca grafik X. Oh, ini 4. Pada waktu T-nya adalah 0, gitu ya. Di titik B, nah X-nya adalah 9. Nah, ini berarti XT pada waktu T-nya sama dengan 5. Nah, ini penting nih. Nah, T yang dipakai di rumus adalah perubahannya. Berarti dari 0 ke 5 selama 5 detik, gitu ya. Bagaimana kalau kakak pakai yang C? C itu berarti XT-nya, misalkan X-nya itu adalah 12. Nah, T-nya adalah 8. Nah, kalau kakak menggunakan pasangan yang ini, misalnya kakak pakainya B-nya yang awal, gitu ya, C-nya yang akhir. Nah, T-nya yang akan dipakai dalam rumus adalah 3 dari 8 kurang 5. Oke, kita coba yang biru dulu ya. Jadi kan XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya yang akhirnya C, berarti 12 sama dengan 8. Ditambah V-nya kita belum tahu, dikali T-nya 3. Gitu ya. Oke, nanti tinggal kita, kalau kita, ini 9 nih, sorry kakak, bukan 8, 9. Ini pindah ke sebelah sini. Jadi 12 kurang 9, 3 sama dengan V dikali 3. Sehingga dapat V-nya adalah 1 meter per second. Nah, sama juga kalau kita melihat si hijau atau si A dan B. Nanti ini XT, gitu ya, sama X0 ditambah V dikali T. Dimana XT-nya adalah si B sekarang. 9 sama dengan 4 ditambah V-nya kita belum tahu dikali T-nya adalah 5 yang kita pakai, ya. Nah, ini pindah ke sini. 9 kurang 4 jadi 5 sama dengan V dikali 5. Sehingga V-nya adalah sama 1 meter per second. Nah, ini kita mendapatkan nilai yang sama.
Oke ya, jadi kalau ada grafik X, biasanya kita akan memilih dua buah titik untuk menentukan mana posisi awal, mana posisi akhir. Oke ya. Nah, hati-hati di nilai T-nya. Nah, ini di T-nya hati-hati ya. Kalau kamu mulai titik B dan C, berarti T-nya bukan 8 nih. Nah, ini T-nya. Nah, T-nya adalah 3 detik. Ya. Nah, sekarang grafiknya grafik posisi. Nah, grafik perpindahan terhadap waktu di samping. Hitung kecepatan dari detik 0. Nah, dari titik 0 ke titik 2 gitu ya. Ya, berarti sama nih. Kita punya titik A. Kita punya titik B. Kita punya titik C. Kita punya titik D. 0 ke 2. Nah, ini berarti adalah ini kakak bikin yang 0 ke 2 dulu. Nah, itu berarti adalah titik A sebagai awal ke titik C sebagai akhir gitu ya. Kita tinggal lihat nih, oh posisinya berapa ya? Oh posisinya si A itu di 1, si C itu posisinya di 3. Nah, waktunya berapa? Ini waktunya di 0, ini waktunya di 2. Sehingga kita dapat selisih waktunya, nah ini 2 detik gitu ya. Nah, tinggal kita pasang rumus, XT sama dengan X0 ditambah V dikali T gitu ya. Berarti XT-nya 3 sama dengan 1 V dikali T. Oke ya. Ditambah. Nanti ini akan dapat nih. Ini T-nya adalah 2 kalau kita ganti. Sehingga kita akan bisa mendapatkan V-nya nanti adalah 1 meter per second. Oke ya. Sekarang kita coba kalau misalkan yang 2 sampai 4. 2 sampai 4. 2 itu adalah titik C. Nah, ini titik C. Berarti ada titik C sebagai awal. Ada titik D. Nah, D sebagai akhir. Oke, kita hitung, kita tulis lagi nih ketahuinya nih. Berarti ini X-nya adalah 3. Ini X-nya adalah di bawah, nggak apa-apa. Kita saja min 1 gitu ya. X-nya min 1. Kemudian T-nya ini dari 2, ini menjadi T-nya 4. Sehingga kita dapat T yang akan digunakan di rumus itu adalah 2 detik. Oke, tinggal tambahkan rumus nih. XT sama dengan X0 ditambah V dikali T gitu ya. XT-nya adalah min 1, nggak apa-apa, minus 3 ditambah V-nya kita belum tahu dikalikan T-nya 2. Ini jadi min 4 sama dengan V dikali 2, sehingga V-nya akan mendapat min 2 meter per second. Kok minus sih kak? Oh ya nggak apa-apa, karena kita lihat ya, posisinya dari 3 berubah menjadi min 1, berarti kecepatannya memang mundur gitu istilahnya. Jadi habis maju dia mundur lagi, sehingga kita dapat V-nya negatif. Nah, gimana kalau misalkan dihitung dari semuanya nih? Nah, ini kita mau ini semuanya, berarti dari titik A yang awal gitu ya, mau mencapai titik D yang akhir gitu. Oke, berarti ini X-nya di 1, ini X-nya adalah di min 1. T-nya ini di 0, ini T-nya di 4, sehingga kita dapat ini adalah berapa nih? 4 gitu ya. Jadi kita masukin rumus nih. XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya adalah min 1 sama dengan 1 ditambah V-nya dikali 4. Oke ya. Ini 1 pindah ke sebelah sini. Jadi min 2 sama dengan V dikali 4, sehingga V-nya adalah min setengah. Wah, min setengah. Min setengah meter per second ya. Nah, ini kita akan dapatkan min 1/2 meter per second. Gak apa-apa minus, karena kalau udah kita lihat dari A ke D itu pergerakannya adalah turun gitu ya. Nah, ini adalah grafik posisi. Nah, grafik perpindahan atau grafik posisi terhadap waktu. Dia bisa naik, bisa turun karena tergantung posisinya di mana, di titik 1 atau di titik berapa. Nah, tapi kalau kita disuruh menggambarkan grafik jarak, nah ini akan menjadi sedikit berbeda. Nah, kakak akan gambarkan sumbunya. Kalau grafik jarak, pasti dia akan naik terus nih. Dia akan naik terus, oke ya. Dan pasti dia akan start di 0, ya. Nah, ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Kita mulai dari 0. Dari detik ke 0 ke detik pertama dia naik 2. Berarti sama nih, naik 2. Nah, ini naik 2 juga nih. Sama nih, ini dari titik A ke titik B, dari sama dengan titik A di sini ke titik B di sini. Kalau datar ya sama, datar. Ya, berarti sama dia datar. Nah, sini.
Ini titik C. Nah, yang membedakan ketika dia ke titik D, dia bergerak sejauh dari 3 ke min 1, bergerak sejauh 4 gitu ya. Tapi dia tidak turun, dia akan terus naik. Ya, kalau jarak dia akan terus naik. Sampai di sini di 6 gitu ya. Nah, jadi itulah perbedaan grafik perpindahan atau grafik posisi dengan grafik jarak. Kalau grafik posisi atau perpindahan dia bisa naik turun, kalau grafik jarak dia pasti naik terus gitu ya. Nah, kira-kira kalau grafik gerak lurus beraturan hanya seperti itu, soalnya tidak akan terlalu ribet. Biasanya akan seperti ini doang. Kalau agak sulit soalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya kecepatan rata-rata. Nah, ini soal yang biasanya agak sedikit tricky, agak sedikit membingung. Sebenarnya yang membingungkan, cuma sedikit menjebak gitu ya. Kenapa kakak bilang menjebak? Karena begini. Secara naruri ketika kita melihat soal ini, maka yang akan dilakukan itu adalah ini ada kecepatan 10 gitu ya, ada kecepatan 20, ada kecepatan 15. Ditanya berapakah kecepatan rata-rata? Oh, berarti kita hitung aja gini Kak. 10 ditambah 15 ditambah 20 dibagi dengan 3. Sehingga ini mendapatkan hasil 45 dibagi 3 Kak. Ini artinya 15 meter per second. Nah, tapi ternyata ini salah. Oke, yang betul bagaimana? Yang benar itu adalah kita harus menghitung. Nah, yang benar adalah kita harus menghitung total dari jarak ya dibagi dengan total dari waktu. Nah, supaya kita tidak terlalu salah, nah kita bikin tabel. Jadi ada berapa pergerakan sih? Ada 1 nih ya. Dia berarti gini, berarti ada V, ada T, ada S gitu ya. Gerakan pertama 5 menit. Nah, 5 menit itu 10 meter per second. Nah, ternyata satuannya beda ya. Kita langsung ubah nih. Ini 5 menit. Artinya dia menjadi berapa? 300 detik gitu ya. Kita akan hitung S-nya atau jaraknya. Nah, rumusnya sebenarnya sama ya, tinggal S sama dengan V kali T gitu ya. Kalau X, sebenarnya kalau X0 kita anggap 0, nah itu tinggal V kali T aja gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapat 10 dikali 300, hasilnya 3000 meter. Itu adalah gerakan pertama. Sekarang gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang kedua 20 menit. 20 menit atau ini adalah 1200 second ya, detik ya. Kecepatannya 20. Nah, 20 meter per second. Sehingga kita akan dapat berapa nih? 24.000 ya kalau kita kalikan. Nah, 24.000 meter. Nah, sekarang ada gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga, nah itu adalah 5 menit, berarti 300 detik. 15. Nah, berarti ini kalau dikalikan adalah 4.500 meter. Nah, baru kita jumlahkan si jaraknya. Bapak nih kalau dijumlahkan 28 berarti 31.500 meter. Waktunya kalau kita jumlahkan menjadi 1.800 second. Nah, ini yang kita masukkan di sini. 31.500 dibagi dengan 1.800. Nah, ini kalau kita coret. Nah, ini 315 sama 18 bisa dibagi dengan 3. Ini adalah dibagi 36. Ini dibagi 3 adalah 105. Oke ya, ini berarti tinggal 105 per 6. Ini bisa dibagi 3 lagi. Ini menjadi 35 per 2. Sehingga kita akan mendapatkan jawaban 17,5 meter per second. Nah, jawabannya berbeda ya ternyata kecepatan rata-ratanya. Nah, jadi itulah. Jadi kalau kecepatan rata-rata kita mesti bikin tabel nih. Berapa sih jarak totalnya? Berapa sih waktu totalnya? Baru kita bagi. Ya. Nah, kalau mungkin kita akan bisa ketemu soal-soal yang walaupun kita menghitung cara seperti ini, hasilnya sama. Bisa saja. Nah, tapi akan menjadi sangat terasa berbeda kalau soalnya ada yang namanya istirahat. Gitu ya. Setelah itu sepeda beristirahat 10 menit. Berarti sama nih, kita akan bikin gerakannya ada apa aja nih? Berarti ada ada V, ada T, ada S-nya gitu ya. Nah, yang pertama dia bilang
12 km per jam dalam waktu 30 menit. 30 menit. Nah, ini karena dalam kilometer per jam 12, kakak ubah menjadi jam. Berarti berapa tuh? Setengah jam ya. Ini setengah jam. Sehingga jaraknya, ini kan S sama dengan V dikali T. 12 dikali setengah, kita dapat hasilnya 6 km. Oke ya, simpen dulu. Gerakan yang kedua, 20 km per jam selama 40 menit. Atau ini 2 per 3 jam. Oke ya. Sehingga kita akan dapat jaraknya, tinggal dikaliin 40 per 3. Nah, biarkan aja 40 per 3. Ya. Gerakan yang ketiga, beristirahat selama 10 menit. Berarti kecepatan 0 dengan waktunya 1 per 6 jam. Kenapa 1 per 6? Karena 10 menitnya kita ubah menjadi jam. Berarti jaraknya otomatis 0. Itu karena nggak ada kecepatan. Gitu ya. Nah, gerakan terakhir, gerakan keempat. Nah, ini gerakan keempat. Kecepatannya 4. Gitu ya. Dengan waktu 1/6. Sehingga kita dapat jaraknya 4 per 6 km. Kenapa ini 1/6? Karena 10 menit kita ubah menjadi jam. Nah, berarti sekarang kecepatan rata-rata. Nah, berarti ini total. Total itu bisa kita tulis dengan sigma jarak dibagi dengan sigma waktu. Gitu ya. Total jaraknya berapa ya? 6 ditambah 40 per 3 ditambah 4 per 6. Gitu ya. Dibagi dengan total waktunya nih. Setengah jam ditambah 2 per 3 jam ditambah 1 per 6 jam tambah 1 per 6 jam. Oke ya, kita hitung ya. Ini dulu kita hitung yang ribet. Nah, 40 per 3 ditambah, bisa kita sederhanakan 2 per 3. Jadinya ini adalah 42 per 3. Sehingga bisa menjadi 14 gitu ya. 14 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 20. Oke ya, kita hitung waktunya sekarang nih. Total waktunya. Setengah. Nah, ini kita hitung total waktunya ya. Di sebelah sini. Setengah ditambah 2 per 3 ditambah 1/6 tambah 1/6. Nah, ini 2 per 6 gitu ya. Ini berarti setengah ditambah 2 per 3 ditambah 1/3. Oh, ini 1 nih Kak. Nah, berarti ini totalnya adalah 1/2 atau 3/2. Oke, berarti dibagi 3/2. Artinya jawabannya adalah 20 dikali 2 per 3. Berapa nih? 40 per 3 km per jam. Oke ya. Jadi yang kita hitung adalah total jarak dibagi total waktu.